Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Islami Badur Rahman, Bapak Dwi Saktian SPD yang telah hadir, alhamdulillah membersamai kita semua. Dan juga di sini ada bendahara dan PSDM Yayasan serta jajaran dan berserta wali murid, kepala sekolah semua unit dan juga Pak Asep selaku kepala cabang BSI Serang Timur. Alhamdulillah telah bersama kita juga. Yang mohon maaf lahir dan batin, nama dan gelarnya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa tazim dan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Puji serta rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia, rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa bermuhajahah, bersilaturahmi di daring ya, yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula mari bersama-sama kita aturkan kehadiran kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan kelak di yaumil akhir nanti dikumpulkan bersama-sama orang soleh dan Nabi Muhammad mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sambil kita seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya kita di sini siswa kita seluruh unit dari TK, SD, SMP dan SMA dan DH ya, jumlahnya itu sekitar 1.000 kurang 6 orang. Sehingga yang sekarang mewakili Zoom wali murid, kepala sekolah dari unit ya, mudah-mudahan ini mewakili semua dan nanti aplikasinya bisa dipakai bersama gitu kan, mengerti cara menggunakan aplikasi tersebut. Dan alhamdulillah di sini juga ada pemateri kita, yakni Bapak Dadi ya, Bapak Dedi Himawan Setiadi yang nanti akan menyampaikan ya, selaku narasumber yang akan menjelaskan nanti pemaparannya tentang PSP ini ya. Untuk itu mari kita buka bersama-sama rapat daring kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membuka rapat daring kita ini dengan bersama-sama baca Al-Fatihah, kita diberikan rahmat dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Islami Badur Rahman yakni Bapak Dwi Setiawan SPD. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fadil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Islam Badur Rahman, sekretaris bendahara serta seluruh pengurus yayasan. Yang kami hormati pimpinan BSI Serang Timur, Bapak Asep, alhamdulillah berkenan hadir kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu para kepala sekolah di seluruh unit pendidikan yang siang hari ini diminta untuk bergabung semua untuk mendampingi Bapak Ibu wali murid seluruh unit pendidikan. Yang kami hormati Pak Dedi selaku penyedia layanan untuk program Sekolah Pintar yang insya Allah mudah-mudahan nanti akan menjelaskan beberapa program yang insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya di Yayasan Islam Abdul Rahman. Kami hormati dan banggakan
Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, wali murid SIT Sekolah Islam Terpadu Ibadah Rahman Ciruwa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya, memberikan kelapangan segala urusan kita, dan Allah berikan kemudahan segala urusan kita semuanya. Dan alhamdulillah bersyukur pada siang hari ini kita semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang hari ini berbahagia sekali bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya, dan mohon maaf mengganggu aktivitas kegiatan siang hari ini Bapak dan Ibu waktu istirahat atau waktu dalam bekerja, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelapangan kita semuanya untuk sama-sama kita untuk menyamakan persepsi, serta nanti ada sosialisasi program namanya PSP, yang mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian platform sekolah Ibadur Rahman, yaitu namanya platform sekolah sekolah pintar gitu. Yang mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu menjadi bagian penguatan kami di yayasan yang selama ini menjadi mitra terbaik, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk memperbaiki hal-hal yang Allah mudahkan dengan digitalisasi. Salawat dan salam, mari kita limpah curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta kita sebagai umatnya. Insya Allah mudah-mudahan berusaha istiqomah, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin terkait undangan yang mungkin baru tadi pagi kami sampaikan, karena kita menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada pihak PSP. Terus yang kedua adalah tujuan kami mengumpulkan hari ini adalah kami sudah lama menggunakan bekerja sama dengan BSI Bank Syariah Indonesia terkait proses pembayaran administrasi pendidikan yang ada di Yayasan Islam Nur Rahman. Dan untuk peningkatan pelayanan, maka kami ada mencoba untuk menggulirkan program yang ini yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, yaitu salah satu programnya namanya program PSP, yaitu platform sekolah pintar, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita bersama untuk sama-sama kita nanti memperbaiki sistem pelayanan kita, terkhusus untuk proses pembayaran, terus nanti untuk kalender pendidikan, bahkan ada program-program yang nanti kalau salah satu program ini sudah berjalan baik, nanti akan kita ikuti program yang lainnya untuk pengembangan siswa di sekolah. Dan mudah-mudahan nanti hari ini dijelaskan dengan baik nanti oleh Pak Dedi selaku penyedia eh, PSP, platform layanan sekolah pintar ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga nanti kami berikan tutorial yang diberikan dari PSP. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu wali murid yang selama ini sudah bersama-sama menjadi mitra terbaik kami di yayasan, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari apa namanya ikhtiar kita bersama untuk menyiapkan anak-anak kita, anak kandung kita yang hari ini diamanahkan ke Sekolah Islam Terpadu Ibadur Rahman, dan salah satunya kita memberikan sarana yang terbaik, pendidikan yang terbaik di Ibadur Rahman. Salah satu sarana yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana pelayanan pendidikan yang ini bisa diakses dengan baik oleh seluruh wali murid yang ada di Sekolah Islam Terpadu Ibadur Rahman. Selanjutnya kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin jika selama ini terkait pelayanan ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan masukan dan perbaikan dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penguatan kita bersama. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita membuat program bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu platform sekolah pintar atau PSP, yang ini bisa langsung di Android. Program ini semua wali murid bisa mengakses itu
dan ada apa namanya, sudah ada eh, akunnya masing-masing yang sudah dibuatkan, dan itu bisa nanti diakses oleh Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mohon maaf lahir batin mengganggu aktivitas siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Yayasan Muslim Qadir Rahman Cirwas yang di Bapak Dwi Saktiawan SPD. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, cara selanjutnya ya kita dengarkan sesama dari Bapak Dedi Himawan Setiadi selaku pemateri pada hari ini ya pemaparan platform Sekolah Pintar. Kami persilakan untuk Bapak Dedi Himawan Setiadi. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin ya Pak Abdullah Azam sebagai host, saya juga bisa dijadikan co-host ya Pak ya, agar nantinya saya juga bisa share screen PPT saya. Itu terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi pertama yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari SITI Badur Rahman, Pak Dwi Saktiawan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru maupun pengurus dari SITI Badur Rahman. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Bank BSI ya, Pak Asep dan tim. Dan tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua murid dari SIT Ibadur Rahman. Izin perkenalkan, tadi beberapa kali saya sudah disebut atas nama Dedi Himawan, yang mana di sini saya perwakilan dari mitra teknisnya BSI. Siang hari ini izin memperkenalkan salah satu program yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Sakti ya, kaitannya dengan platform Sekolah Pintar. Nah, di sini tidak perlu panjang lebar, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan gambarannya terlebih dahulu, izin saya share satu video. Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu, silahkan, agar bisa mendapatkan gambarannya platform Sekolah Pintar. PSP Mobile merupakan sebuah platform yang menghubungkan sekolah, siswa, dan orang tua untuk memudahkan komunikasi, transaksi, dan informasi di sekolah. Kemudahan dalam proses penggunaan absensi dan laporan absen secara real-time, sehingga tidak ada lagi kerepotan dalam pencatatan absensi. Orang tua dapat memantau kegiatan melalui fitur absensi, informasi dan berita, jadwal pelajaran, dan juga kalender akademik. Untuk top up ke dalam aplikasi, bisa melalui beberapa channel perbankan. Cukup masukkan nomor VN yang terdapat dalam aplikasi tanpa ada limit top up. Limit transaksi pada kartu juga bisa diatur dari aplikasi masing-masing orang tua untuk menyesuaikan kebutuhan uang saku anak. Transaksi di dalam sekolah tidak perlu menggunakan uang cash. Siswa cukup membawa kartu pelajar pintar. Setiap kali transaksi, orang tua akan mendapatkan notifikasi. Melalui PSP Mobile, pembayaran tagihan sekolah anak semakin mudah dan praktis. Orang tua tidak perlu melakukan konfirmasi manual ataupun datang langsung ke sekolah. Selain itu, orang tua juga ikut serta dalam misi kemanusiaan yang diselenggarakan sekolah dengan menghentikan donasi melalui aplikasi. Dengan PSP, orang tua akan secara real-time mendapatkan update informasi perihal sekolah. Admin sekolah tidak perlu lagi untuk berrekonsiliasi transaksi, baik itu pembayaran dari orang tua, transaksi jajan di merchant atau talent di kantin, ataupun transaksi lainnya. Admin sekolah juga dapat melihat tagihan yang sudah dibayarkan ataupun belum terbayarkan. Jadi, jangan tunda lagi. Bergabunglah dengan PSP Mobile sekarang dan nikmati kemudahan untuk selalu terhubung dengan sekolah dan sistem digitalisasi pembayaran yang lebih praktis. Baik, Bapak Ibu, izin saya lanjutkan kembali. Nah, tadi di video disebutkan bahwa kaitannya dengan
PSP. Jadi PSP ini memang ada aplikasinya ya, yang bernama PSP Mobile, tagline-nya One Stop Solution Platform Digitalisasi Pendidikan. Nah, yang mana sebelumnya kami informasikan bahwa mengapa sih program ini memang sangat dibutuhkan di era sekarang, karena memang di era sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk di eranya perubahan teknologi. Nah, salah satunya perubahan teknologi ini yang mana kita temui bersama bahwa salah satunya adalah perubahan transaksi. Transaksi juga yang awalnya dulu manual, sekarang sudah berubah menjadi banyaknya transaksi digital. Nah, kemudian otomatis di perubahan ini kita sebagai tim teknis ataupun orang yang berada di lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan pun juga terkena dampaknya arus perubahan teknologi ini. Nah, salah satunya adalah perubahan transaksi digital. Nah, di sini saya juga izin memperkenalkan Bapak Ibu, kami sebagai tim mitra teknis dari Bank BSI berbadan hukum PT Teknologi Kartu Indonesia berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah, mendukung transformasi digital sebagai lembaga pendidikan agar organisasi atau lembaga pendidikan di Indonesia ini bisa lebih efisien, efektif, inovatif, dan akseleratif. Nah, produk yang kami bikin yang kita namakan PSP atau Platform Sekolah Pintar tadi, itu memberikan solusi digitalisasi, yaitu salah satunya adalah sistem pembayaran tagihan sekolah hingga rekap kehadiran siswa ataupun santri. Sebetulnya tidak hanya yang ada di slide ini saja, kami juga banyak membuat produk-produk yang menjadi kebutuhan dari lembaga pendidikan. Namun memang produk unggulan kita yang biasanya dimanfaatkan itu salah satunya adalah digitalisasi tagihan atau pembayaran tadi, administrasi, ataupun digitalisasi uang saku siswa gitu, dengan menggunakan kartu ataupun kehadiran putra-putri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah tadi yang baru saja saya sampaikan, produk unggulannya ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu adanya kartu pelajar pintar. Jadi kartu yang bisa dimanfaatkan anak ini adalah kartu identitas pelajar. Kemudian selain kartu identitas ya pastinya bisa untuk digitalisasi uang sakunya tadi menjadi kartu jajan. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai perangkat untuk alat absensi dan terhubung dengan mobile apps-nya orang tua siswa. Kemudian orang tua siswa juga mendapatkan semua notifikasinya, kehadirannya, pembayaran orang tua siswa, transaksi jajan anaknya, dan bisa memanajemen limit settingan kartu anaknya. Namun Bapak Ibu perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa meskipun ini saya informasikan, untuk saat ini di SITI Badur Rahman itu terlebihnya adalah fokus terlebih dahulu di fitur yang kedua setelah ini, yaitu di fitur administrasinya atau pembayarannya. Namun nggak apa-apa, ini sekalian saya jelaskan. Selanjutnya adalah di fitur yang administrasi digital atau tagihan digital. Jadi ini gambarannya, teknisnya adalah nantinya dari sisi tim bendahara itu membuatkan tagihan yang mananya di dashboard digitalnya, kemudian nanti masuk ke mobile apps-nya orang tua siswa yang bernama Platform Sekolah Pintar tadi, kemudian dengan rekonsiliasi by system, otomatis nanti pembayaran itu di waktu yang bersamaan akan tertera di dashboard-nya si admin. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di dalam mobile aplikasinya Platform Sekolah Pintar sendiri ini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Salah satunya mobile apps ini sebagai dompet digital Bapak Ibu, jadi sebagai e-wallet-nya orang tua siswa. Jadi terhubung juga dengan kartunya tadi. Kemudian orang tua siswa bisa bayar tagihan melalui aplikasinya ini selama saldonya mencukupi, selama saldonya ada. Kemudian open payment, jadi orang tua siswa itu juga bisa menabung. Jadi tidak harus ketika melakukan bayar atau transfer tadi tidak harus disamaratakan dengan nominal tagihannya. Jadi bisa melebihkan juga sebagai uang tabungan karena sifatnya open payment tadi. Kemudian Bapak Ibu di Ibadur Rahman ini, apabila kebetulan ada kakak beradik anaknya, putra-putrinya ini, nanti akunnya pun bisa digabungkan. Jadi cukup dengan satu virtual account sebagai nomor rekening tujuan, meskipun anaknya banyak, nanti cukup satu akun saja, sehingga nanti saldo tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembayaran seluruh anaknya tadi, yang kakak beradik tadi. Kemudian semua laporan pembayaran ataupun transaksi itu tersimpan di dalam aplikasinya ini Bapak Ibu. Jadi semua riwayatnya aman dan
nantinya top up-nya orang tua siswa pun juga aman akan berada di rekening BSI-nya Sekolah Ibadur Rahman. Dan ada beberapa fitur-fitur pendukung lainnya, ada fitur donasi atau infak, nanti orang tua bisa berkegiatan sosial di situ. Kemudian seperti yang disebutkan Pak Sakti tadi, ada tambahan fitur kalender akademik, jadwal mapel, kemudian ada informasi berita dan informasi yang nantinya bisa diupdate oleh tim sekolah apabila ada kegiatan yang mungkin nanti bisa diinformasikan di mobile apps-nya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, untuk cara install mobile apps-nya ini, yaitu PSP Mobile atau platform sekolah pintar ini, nanti Bapak Ibu pengguna iOS ataupun Android sama, yaitu downloadnya PSP Mobile, kemudian tinggal saja dicari bernama seperti logonya seperti itu ya, kotak biru seperti itu ada logo PSP Mobile-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga ingin mengakses PSP Mobile ini versi web, nanti juga silahkan bisa diklik linknya seperti ini, psp.teknologikartu.com. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan PSP Mobile-nya versi website. Kemudian Bapak Ibu, setelah install, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Sebetulnya simpel sekali. Fokus saja pada niche-nya putra-putrinya Bapak Ibu. Nanti akan dari tim kami akan berikan, yaitu username dan password-nya. Nah, username dan password-nya itu nanti polanya adalah tinggal setelah download mengetikkan username-nya itu YII titik nomor ID akun alias niche-nya tadi, password-nya diketikkan niche-nya kembali. Otomatis nanti Bapak Ibu akan berhasil dan diarahkan ke pengisian email ataupun nomor WhatsApp. Nah, apabila sudah selesai, kemudian Bapak Ibu biasanya akan ada penawaran juga nih, kira-kira passwordnya diganti lagi atau tidak. Silahkan, kalau ingin diganti, silahkan diganti, kalaupun tidak akan dilewati ya bisa. Nah, kemudian otomatis akan berlanjut ke menu utama. Nah, ini kaitannya dengan keamanan dan riset password, nanti Bapak Ibu juga bisa riset secara mandiri begitu. Apabila suatu saat kedapatan lupa passwordnya ataupun ingin ganti atau sandi, silahkan nanti bisa lakukan riset secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu, sebelum membicarakan cara isi ulang, nantinya Bapak Ibu bisa berfokus melihat tagihannya juga. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan tagihan SPP senilai 500.000. Nah, ketika ingin dibayarkan, nanti fokusnya di menu isi ulang dahulu, yaitu silahkan mengisikan ulang saldo ke PSP-nya ini, seperti halnya pemakaian e-wallet pada umumnya. Jadi pilih menu isi ulang, nanti silahkan pilih logonya Bank BSI, kemudian diklik ada VE-nya nanti, nomor terteranya. Kemudian ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya, untuk biaya adminnya nanti menyesuaikan sesuai dengan PKS-nya. Kemudian untuk top up-nya alias cara isi ulangnya itu tinggal Bapak Ibu bisa membayarkan dari ATM, mobile banking, ataupun internet banking melalui channel perbankan Bapak Ibu. Nah kemudian, untuk pembayaran SPP-nya tadi setelah saldonya sudah masuk, silahkan fokus di menu tagihannya dan silahkan klik bayar tagihannya. Nah nantinya setelah terbayarkan lunas di aplikasinya ini tanpa harus konfirmasi ke admin bendahara pun, nanti di waktu yang bersamaan bendahara juga akan mengetahui Bapak Ibu dari orang tua si A, si B ini nanti membayarkan tanggal berapa, di nominal apa, jenis tagihan apa, itu nanti akan lengkap diketahui di dashboardnya admin bendahara begitu. Nah selanjutnya, ini kita lewati saja karena memang untuk fitur kartu jajan ini belum ingin dimanfaatkan terlebih dahulu. Mungkin next akan dimanfaatkan di SIT Ibadur Rahman. Nah, untuk penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum mungkin kita masuk di tanya jawabnya, izin saya putarkan dulu satu video kurang lebih sedikit menjawab kaitannya dengan PSP Mobile-nya tadi. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini izin saya putarkan videonya. Tutorial PSP Mobile. Pertama, login aplikasi. Untuk mulai menggunakan aplikasi PSP Mobile, silakan masukkan username Anda dengan format inisial NIS dan password menggunakan NIS Anda. Kemudian, tekan tombol login untuk mengakses akun Anda. Yang kedua, top up saldo. Setelah berhasil masuk, selanjutnya kita akan mempelajari cara melakukan top up saldo. Pada halaman utama, tekan tombol top up. Pilih bank yang Anda gunakan.
kopi nomor virtual account. Lalu, top up bisa dilakukan melalui M-Banking, e-wallet, atau fasilitas perbankan lainnya. Setelah top up berhasil, saldo dapat digunakan untuk berbagai transaksi, seperti pembayaran biaya sekolah dan transaksi jajan cashless. Yang ketiga, pembayaran tagihan sekolah. Untuk membayar biaya sekolah, silakan buka menu tagihan. Pilih tagihan yang ingin dibayarkan, lalu tekan tombol bayar. Pembayaran akan diproses secara otomatis. Yang keempat, mengatur limit kartu. Anda dapat mengatur limit kartu. Pada halaman utama, tekan menu kartu digital. Pilih atur limit untuk menyesuaikan batas harian dan batas maksimum pengeluaran. Setelah selesai, tekan simpan untuk menyimpan pengaturan. Yang kelima, menghubungi layanan support. Tekan tombol support pada halaman utama. Setelah itu, akan muncul kotak pesan. Silakan ketik pesan yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, tekan kirim untuk menghubungi tim support. PSP Mobile by Teknologi Kartu Indonesia, useful, happy to use. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu, apabila nantinya Bapak Ibu mulai menggunakan platform Sekolah Pintarnya ini untuk dari sisi digitalisasi administrasinya. Nah, di sini apakah memang langsung lanjut tanya jawab Pak Fadil atau bagaimana? Saya kembalikan dulu. Baik Pak, kalau memang mau dituntaskan dulu, tuntaskan dulu. Iya, baik. Biasanya setelah penjelasan ini kita buka sesi tanya jawabnya kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Ya, kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk wali murid ataupun kepala sekolah atau guru ya Bapak Ibu guru dari unit masing-masing. Dipersilakan untuk tiga orang pertanyaan dulu ya, tiga orang yang bertanya ya Pak ya. ya baik. Kita buka untuk sesi tiga orang penanya. Ya, langsung saja Bapak yang raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Iya, baik Saya Bapak. dengan Pak Yanto, Pak. Kebetulan wali muridnya dari Kepala Sekolah Bu Asmaul Husna. Baik. Pak, aplikasi ini sudah diterapkan di berapa sekolah, Pak? Dari sisi tim marketing and sales yang saya dapatkan itu di kurang lebih 300-an sekolah. Memang kami menyasarnya target market kami di seluruh Indonesia, Pak. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja, kami juga menyasar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga, dan juga di wilayah NTB, Bapak. Oke, ini sekolah swasta atau sekolah negeri, Pak, yang sudah pakai? Baik, memang yang paling kebanyakan ini dari sisi untuk sekolah negeri pun juga banyak, Pak. Namun memang yang paling banyak sekali dari sisi swasta juga, Bapak. Kira-kira udah berapa, Pak? Nah, ini untuk data lebih detailnya dari teman-teman dari marketing and sales yang memiliki. Namun Oh, yang saya oke. ketahui dari kurang lebih 300-an user pun juga sudah ada lebih. Gitu, Oke. Pak. Kenapa kita orang tua harus tahu, Pak? Karena kan ini aplikasi berarti kan dari sekolah menggunakan pihak ketiga ya, Pak. Baik, baik, Karena kami ada pengalaman menggunakan beberapa aplikasi. baik, Jangan sampai kami orang tua ini aplikasi Bapak menjadi baik. project Copilot di sekolah kami nih, Pak. Ya, bukan. Apalagi sampai menjadi bugs. Nah, makanya kami harus tahu dulu sistem Bapak sudah digunakan di beberapa sekolah. Lalu akurasinya datanya, Pak. Karena Ya, kan uang kami kan berarti nitip nih, Pak, di aplikasi Bapak nih. Ya kan ya? ya, Secara baik, baik, otomatis teman-teman ini kan baik. orang tua wali murid akan titip uang di Ya, baik, aplikasinya Bapak gitu ya. baik. Nah, ketika terjadi kegagalan sistem, nah ini nggak tahu apakah dari pihak perbankannya kan pasti ada OJK. Ya, baik. Berarti keuangan kami kan aman ya Pak di sistem Bapak Ya, nih. baik. Nah, itu yang kami harus perlu ketahui Pak, seberapa amannya sistem Bapak. Maka saya perlu tahu Ya, dari awal baik. sudah berapa banyak sekolah yang pakai. Ya, Terus mungkin ada beberapa orang tua itu eh, belum mengerti juga mengenai teknologi, ya baik. Pak. Kayak Ya, adalah orang yang sudah lansia gitu ya. ya, Nah baik. itu. Nah, Ah, ketika uang kami titipkan di aplikasi Bapak, baik. apakah ada minimal limit atau tidak? Itu kan mungkin
tidak semua orang tua ya Pak. Mungkin Iya. ada yang ya mungkin secara ekonominya lebih, ada yang juga mungkin Mhm. pas-pasan gitu ya. Iya, Ketika baik. dia ingin membayarkan, dia kan harus top up dulu ya Ya. Pak, top up Mhm. dari bank antar bank. Nah, itu Ya. akan kena potongan atau tidak? Atau kami harus buka dulu BSI di cabang yang sudah ditunjuk gitu ya. Ya. Nanti kalau misalnya kami bank berbeda nih, terus sekolah kerjasamanya dengan bank BSI. Nah, Ya. ketika kami mau top up, berarti kan pasti kami akan ada potongan biaya lagi, Baik, gitu kan baik. ya. Ya. Nah, lalu, wah ini pertanyaan banyak nih Pak, karena Ya. karena kalau aplikasi ini saya sering termasuk banyak pakai gitu ya. Ya, baik. Jangan sampai yang tidak diketahui orang tua murid banyak Mhm. potongan. Nah, itu yang tidak Baik. diketahui. Ketika gunakan aplikasi ini, kita ada iuran tahunan kah, bulanan kah, dan Ya. itu dibebankan oleh siapa? Karena Ya. aplikasi ini kan Bapak nggak gratis. Ya, Pasti kan baik. Bapak buat platformnya. Dan ini akan menjadi tanggungannya siapa? Apakah orang tua murid ataukah dari pihak sekolah yang akan menanggung? Kalau Ya, kita baik. seorang tua mungkin pengennya ya pakai langsung pakai aja gitu ya. Walaupun ini sistemnya sebenarnya akan menjadi 2 kali sebetulnya. Karena kita top up lagi, setelah top up baru kita bayar. Atau teman-teman ini biasanya mungkin pakai ya apa Briling atau segala macam gitu ya. Karena untuk top up Mhm. tadi itu. Nah itu Ya. dia. Ini nanti mungkin harus diketahui juga oleh pihak sekolah gitu ya, kepada orang tua murid gitu. Karena nih sistem itu kan ya secara modernisasi mempermudah gitu ya Pak. Tapi jangan sampai sistem ini nanti mempersulit orang tua murid gitu. Kalau saya sih paling senang Pak digitalisasi betul. Karena semuanya sudah di segenggam tangan gitu ya. Tapi jangan Ya. sampai nanti menyusahkan si wali murid gitu. Contohnya kayak tadi, oh kita harus top up lagi. Saya pikir tadinya, oh sekolah ngadain sistem, kita tinggal dikasih virtual account, bayar, selesai gitu ya. Oh ternyata Ya. ini ada sistem, kita masukin dulu uang kita ke sistem tersebut gitu ya. Nah setelah itu Ya. pembayaran gitu ya. Nah itu sih, Ya. mungkin itu aja Pak Dedi. Ya, izin merespon ya Pak ya. Ya. Jadi sebetulnya dari beberapa pertanyaan Bapak atau yang Bapak sampaikan tadi beberapa hal tadi itu sebenarnya kalau saya menangkap merujuk ke beberapa hal inti saja sih. Misalkan tadi dari jumlah pengguna dan lain sebagainya. Sebetulnya kami sudah dari tahun 2017 ke atas Pak rintisannya. Jadi sebelum COVID juga. Jadi kita menyasar ke berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang pasti target market kami tidak jualan di Pulau Jawa, juga di luar juga. Nah, kemudian tadi ada kekhawatiran soal istilah uang yang dititipkan di aplikasi. Sebetulnya tidak, Pak. Sejak orang tua siswa itu top up saldo, nah sejak orang tua top up saldo tadi, uang yang real yang akan ditop upkan tadi adalah sudah berada di rekeningnya sekolah langsung. Jadi secara penggunaan PSP ini adalah secara pencatatannya saja begitu. Nah, dari sisi keamanannya, uangnya itu langsung masuk di rekeningnya sekolah sejak orang tua sudah berhasil melakukan transfer top up saldo tadi, begitu. Jadi, dari sisi penggunaan platform sekolah pintarnya tadi, itu lebih ke pencatatannya, jadi orang tua juga secara transparansi mengetahui riwayatnya, jumlah top up-nya, kemudian pembayarannya apa saja yang harus dilakukan, nah itu diintegrasikan melalui platform sekolah pintar tadi. Begitu Bapak. Oke, Ya, baik. berarti kalau misalkan gini ya, bulan ini misal kita ada pembayaran sekolah 500.000, Ya, baik. berarti saya harus top up dulu, isi ya Pak, di Ya, aplikasi betul. tersebut gitu ya, 500 Betul. gitu ya. Ya, Nah, betul. ketika dibayar, tidak ada biaya admin atau apapun? Ya, tadi sedikit menambahkan, juga belum selesai Bapak. Oke. Sempat disinggung tadi biaya admin, memang layanan VA ini pasti ada biaya adminnya, yang berbau Oke. layanan VA. Nah, nanti silahkan dicek di menu isi ulang, nanti akan tertera biaya adminnya. Jadi biaya admin itu hanya dikenakan ketika orang tua hanya mengisikan saldo. Misalkan tagihannya 500.000, tapi orang tua sudah memiliki rezeki berlebih untuk membayarkan 5 bulan ke depan misalkan, nantinya biaya admin yang terkena itu hanya 1 kali top up itu aja. Contoh ya seperti yang ada di PPT saya tadi mencontohkan 2.500. Nah, artinya sebagai contoh saja nanti orang tua ketika isi saldo berapapun hanya terkena biaya admin 2.500-nya. Kemudian tidak ada biaya-biaya lagi yang harus ditanggung oleh orang tua siswa ketika menggunakan platform sekolah pintar ini, selain ketika top up tadi. Begitu Bapak. Oh, berarti sekali top up itu kena 2.500. Contoh di PPT-nya nanti bisa disimak
Terus langsung ketika sudah mulai login, di menu isi ulang sudah ada. Nanti ataupun Bu Winda dan tim bisa menginformasikan biaya adminnya. Begitu. Kalau yang di PPT tadi contohnya, Pak. Ya, ya, ya. Gitu. Ah, ini Ya, yang ini kan yang harus diketahui oleh wali baik, murid gitu ya, Pak. Karena baik, banyak baik. ya karena gini, kalau Bapak Ya, kan marketing gitu ya, Pak. Ya ya, pasti kan akan bicara yang bagus-bagus gitu ya. Kalau saya sih langsung kita bicara pahitnya saja gitu ke baik, teman-teman. Pasti baik. yang namanya aplikasi ini nggak gratis, pasti akan ada biaya lagi yang timbul gitu ya. Nah, itu yang Ya, harus diketahui apakah biaya admin ini setiap ya, kali transaksi atau setiap kali top up gitu ya. Maka ya, jangan sampai misalkan orang tua, oh bayaran bulan ini 500.000, top up cuma 500, pas mau bayar, oh tiba-tiba kurang gitu ya. Oh ya, Pak ada biaya baik. adminnya, berarti kan Ya, teman-teman ini harus top up 500, 2.500 plus. gitu ya, plus Ya, gitu ya sama misalkan. biaya Ya, adminnya. Nah baik, ini yang juga harus diketahui. Nah baik, ini kan kita bicaranya juga orang banyak. Berarti kan harus ada keputusan bersama juga dari beberapa baik, orang tua gitu ya. Kalau saya sih no problem, karena namanya sistem yang mempermudah gitu ya Pak. Yang baik. tadinya harus datang ke sekolah, ini bisa dimanapun kita pembayaran. Ya pasti ada plus minusnya lah gitu ya. Iya, baik. Oke, boleh lanjut mungkin. Oh ya, Pak, kalau misalkan ini kan sudah digunakan beberapa sekolah gitu ya. Iya, Kalau baik. misalkan anak kami ada sekolah di di sekolah sekarang, terus ada juga di sekolah B, di sekolah C. Ya. Berarti cukup satu user. Nah, kalau Beda berbeda sekolah? sekolah ini sudah berbeda rekening, Bapak. Artinya misalkan sekolah A menggunakan PSP, sekolah B juga menggunakan PSP, Iya, padahal ini memang betul-betul sekolah yang berbeda. Nah, ini iya. nanti orang tua memang menggunakan dua akun begitu, Bapak. Namun Oh, kalau memang dalam satu sekolah kakaknya dalam satu sekolah ya misalkan ada 3 jenjang SD, SMP, SMA misalkan kakaknya di SMA, adiknya di SD di satu sekolah yang sama nanti cukup satu akun begitu. oke. Ya. Berarti saya cukup install satu handphone saja, cuman nanti sering logout gitu ya. Login, logout, login, logout gitu ya. Karena kan tadi Ya, usernya banyak gitu ya. kalau berbeda sekolah Bapak. Iya, Ya, beda sekolah, kondisinya kalau betul. berbeda sekolah dan kebetulan menggunakan platform sekolah pintar juga. Gitu. Oke, oke, oke. Mungkin itu dulu Pak, mungkin dari teman-teman yang lain Baik. mungkin saya Ya, betul. Jangan supaya mungkin yang jangan diborong saya semua Pak. ya Silakan teman-teman aman, yang lain. aman Bapak. Ya, mungkin yang raise hand selanjutnya. Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, ini Pak ada beberapa yang saya tanyakan. Saya dari murid atas wali murid ya, atas nama Abid kelas 9. Baik, Yang ingin saya tanyakan untuk PSP Mobile baik. ini hanya di administrasi saja atau bisa untuk layanan melihat nilai si muridnya atau Ya, kalender akademik atau yang lainnya atau hanya sebatas di administrasi saja pencatatan. Kemudian ya. yang berikutnya untuk eh, uang saku si murid ini, si siswa ini Ya. kan, nah nanti si saldo ini bisa digunakan di dalam sekolah saja atau bisa di luar sekolah gitu Pak. Misalkan jajan nih, jajan di kantin sekolah. Kemudian ingin jajan di toko lain gitu, di warung lain. Apakah ini bisa atau harus di sekolah itu saja? Ya. Kemudian eh, untuk apa namanya? Tadi untuk admin yang sudah disampaikan tadi oleh penanya yang lain, mohon diperjelas untuk adminnya Pak ya. Mungkin itu Pak yang bisa ditanyakan, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Meskipun tadi di slide PPT saya juga menjelaskan salah satu fitur unggulannya di PSP ini adalah mendigitalkan uang saku, namun untuk di Ibadur Rahman ini fokus terlebih dahulu di satu fitur dulu, Bapak, yaitu kita akan mendigitalkan administrasinya. Gitu. Jadi meskipun Bapak menanyakan nggak apa-apa sih. Nah, untuk saldo kartunya nanti, apakah bisa digunakan di toko lain ataupun di internal saja, sebetulnya digunakan di kantin internalnya sekolah yang didaftarkan melalui fitur PSP ini. Kalau memang suatu saat nih misalkan akan digunakan fitur kartu jajannya. Tapi saya perjelas lagi di sini Bapak. Untuk penggunaan saat ini adalah berfokus dulu di fitur administrasi digitalnya begitu.
Nah, kemudian untuk biaya adminnya itu nanti bisa dicek kembali atau ditanyakan ke tim bendahara. Di menu isi ulang itu nanti ketika Bapak Ibu sudah login akan diinformasikan di biaya adminnya. Jadi memang biaya admin ini adalah biaya layanan VA Bapak Ibu. Artinya ketika di era sekarang Bapak Ibu menggunakan seperti yang dikatakan Bapak yang sebelumnya tadi, di era sekarang dalam layanan penggunaan aplikasi digital itu pasti kita akan juga mendapatkan yang namanya biaya admin atau biaya admin VA tadi. Misalkan kita sudah menggunakan GoPay, ShopeePay, ketika kita isi saldo pastinya ada biaya admin di situ, Rp1.000 atau berapa ribu rupiah sesuai ketentuan di kebijakan platformnya masing-masing begitu. Nah, nanti bisa dicek di menu isi ulang Bapak akan tertera biaya adminnya 2.000 atau 3.000 begitu sesuai kebijakan PKS di awal. Gitu Bapak. Oh, berarti biaya admin itu setiap isi ulang ya, Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan Bapak, biaya admin hanya ketika isi saldo saja Bapak. Jadi Oke. misalkan orang tua siswa kebetulan punya rezeki berlebih untuk membayarkan SPP di 3 bulan langsung gitu misalkan ya cukup 1 kali top up saja begitu. Oke, berarti pas Ya. mau bayar ke sekolahannya itu nggak kena potongan. Betul, misalkan ini mau membayarkan sebuah tagihan ada 3 hal, SPP, buku, kemudian ada tagihan seragam begitu. Iya. Masing-masing 200.000 misalkan. Nah, kemudian Iya. ada rezeki semuanya bisa membayarkan tinggal 1 kali top up aja 600.000 dan terkena biaya admin. Contohnya tadi Rp2.000 misalkan. Contohnya begitu, Bapak. Itu apa enggak masuk transaksi namanya, Pak? Kalau top up Ya. itu kan kita maaf ini dari orang tuanya orkos saya. Ya, baik. Dulu ya. Baik. Kalau kita top up itu kan kita mengisi saldo kita ya, yang paling sederhana kayak e-wallet lah begitu. Baik. Nah, kemudian setelah itu kan kita mengadakan transaksi kan. Transaksi Baik, itu Bapak. bisa pembayaran, baik, Bu. Ya. bisa buat jajan, bisa buat yang lain-lain. Nah, Ya. kalau begitu Bapak tadi bisa mengatakan misalkan kita akan membayarkan beberapa tagihan di satu transaksi. Iya betul, memang iya satu kali transaksi, 1 kali tagihan. Nah, jika kemudian kita ingin membayarkan lagi, berarti kita kena biaya admin lagi kan, Pak? Ketika isi saldo, Ibu. Hanya ketika isi saldo saja. Oh, Iya, hanya ketika karena isi saldo, artinya hanya ketika kita top up saja ya, Pak ya. Betul, Ketika betul. misalkan kita saldonya ada berapa lah gitu, misalnya mau dibayarkannya bulan ini untuk SPP. Nah, nanti bulan depan kita bayar untuk SPP lagi kayak gitu kan, nggak diskaliguskan tapi kita digunakan untuk menyimpankan saja begitu. Jadi beberapa kali transaksi kita menyetorkan ke pihak sekolahan itu tidak terkena biaya admin ya, Pak? Iya, ini biaya admin hanya terkena ketika isi ulang saldo saja, Ibu. Misalkan nantinya masih menyisakan saldo, kemudian memang sengaja dibuatkan untuk membayar tagihan bulan berikutnya, ya pastinya tidak akan terkena biaya lagi, Bu. Karena sudah ada saldo yang sudah mencukupi untuk pembayaran tagihan yang akan muncul di bulan berikutnya. Begitu. Jadi hanya ketika isi saldo saja. Ya, paham. Jadi gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita misalkan punya e-money, Ibu top up nih di Indomaret. Bu, mau isi 100.000. Pasti kena admin kan ya, Bu? 100.000, 2.000 misalnya gitu ya, 102.000. Nah, ketika Ibu mau beli apapun, itu Ibu nggak akan kena potongan. Tapi nanti pada saat mau top up, nah baru kena administrasi. Gitu kan ya, Pak? Pak Didi, gambarnya gitu kan ya? Betul, PSP itu hanya seperti itu. Oke, paham. Ketika aplikasinya kita gunakan untuk pembayaran, untuk transaksi lainnya selain top up, kita tidak dikenakan biaya admin, itu maksud saya. Betul, Ibu. Iya. Oke, ya. Paham. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Silahkan mungkin Pak Didi ya. Oh iya, Pak, kalau misalkan di satu handphone ini sudah kita install, berikut sudah ada saldonya, ketika kita logout, terus login di handphone lain, atau bisa menggunakan 2 device, misalkan gini, saya install di Play Store, di Android lah, lalu satu lagi saya install di Apple Store, di iPhone gitu ya, berarti kan saya punya 2 aplikasi, tapi bisa satu user bisa di 2 aplikasi. Bisa Pak. Ya, jadi Bapak login ke putranya Bapak di Android, kemudian sengaja login juga di putranya Bapak juga dengan akun yang sama di iOS, itu bisa sama. Ataupun
Ya, berarti Bisa bisa diparalel ya Pak ya. terrefresh ya. Oh, Kalau jadi misalkan aman ya itu. ada saldo ini berkurang, berarti di saya juga otomatis akan ya, termonitor gitu ya, karena ada betul, historinya ya. betul, betul Bapak. Ada riwayatnya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Tapi itu aman ya Pak ya, kalau bisa dibuka di device lain ya. Karena mungkin ada kode apa? OTP, OTP. Kode OTP-nya kan, misalnya Nanti yang dari sekolah terhubung. katanya. Nah, begitu. Yang terhubung dengan nomor handphone atau bagaimana gitu. Jadi sekiranya aman kan Pak ya kalau dibuka di beberapa device lain gitu. Ya, pastinya untuk membuka itu kan memerlukan pengisian username dan password, Ibu. Nah, untuk lebih seperti yang di PPT saya tadi, untuk lebih keamanannya bisa merubah passwordnya sesuai kebijakan orang tua murid masing-masing, keinginan perubahan passwordnya begitu. Oh, begitu ya. Ya, Jadi baik. hanya dua itu saja ya. Jadi tidak ada kode OTP ya Pak ya? Kode OTP ketika nantinya Ibu melakukan reset password, gitu. Kode OTP akan masuk ke nomor telepon yang diinputkan di awal ataupun email yang diinputkan di awal, gitu. Oh, begitu. Oke Pak, Ya, baik Pak. Ya. baik. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ya, ini saya wali murid dari kebetulan saya ada 7 anak ya Pak di SD Ibadur Rahman. Pertanyaan pertama saya, ini kalau untuk saldo yang mengendap nih, misalkan ada saldo nih di e-wallet kita ini di SD Baik, baik. Nah, itu bisa dicairkan atau enggak Pak? Kira-kira Ya, saldonya. Itu yang ya, pertama. baik. Bisa ditarik atau enggak ditransfer ke Ya, rekening. ya, baik. Istilahnya apa tuh, refund atau apa. Nah, yang kedua, tadi kan Bapak bilang histori itu bisa dilihat oleh bendahara ya, atau admin ya, dari pihak sekolah. Baik. Ya, kalau kita sebagai orang tua bisa melihat nggak histori kita transaksi ya, karena kan kita nggak tahu nih pada proses pembayaran apakah ada gangguan sistem atau apa. Nah, itu bisa Ya, membuktikan bahwa kita benar sudah misal nih membayar SPP atau apa di bulan itu gitu. ya, baik. Ya, Langsung saja saya, ya, masih ada Pak. ada lagi, Bu, ya. Ya, misalkan ke depannya kita ada, kita nggak tahu ada gangguan sistem atau apa. Untuk kami nih, pengguna PSP ini, untuk cepat ditangani ya Pak, karena kan kita pasti komplainnya ke pihak BSI. Dan yang terakhir untuk SP ini bisa pembayaran SP juga nggak, atau hanya untuk SPP dan tadi Bapak sebutkan itu aja Ya. sih. Terima kasih. Langsung saja saya jawab, Bu. Untuk yang pertama, apakah bisa dicairkan saldonya, misalkan top up-nya kelebihan ataupun anaknya sudah lulus tapi masih meninggalkan saldo di PSP-nya, itu bisa, Bu. Tinggal request saja di admin bendahara untuk sisa saldonya ditransferkan ke rekening pemilik tadi. Begitu. Artinya jawabannya bisa. Kemudian untuk Sekolah ya Pak. iya, admin sekolah, betul. Gitu. Tinggal konfirmasi saja bahwa ingin dicairkan sesuai dengan saldo yang berada di PSP-nya putra-putrinya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi, sebentar, tadi soal mutasi ya Bu ya. Jadi ketika memang dari sisi admin bendahara itu memang langsung real time mengetahui mutasinya, orang tua siswa yang sudah membayarkan, orang tua siswa yang sudah top up, kemudian siapa yang belum bayar juga ada datanya. Kemudian dari sisi user sebagai orang tua siswa pengguna PSP ini juga ada mutasinya Ibu, semua detail di situ. Detail transaksinya ada, mutasinya, kapan saja melakukan isi ulang saldo, kapan saja saldo itu berkurang untuk melakukan pembayaran, begitu. Kemudian kalau yang terakhir, kalau nggak salah tadi, apakah hanya cuma untuk bayar SPP saja atau yang lain-lain gitu ya kalau nggak salah Bu? Soalnya tadi kurang terdengar jelas, begitu ya? Enggak, kalau mumpung itu ada pihak yayasan juga, kalau SP bisa juga nggak melalui PSP ini. Karena selama ini kita tahunya personal ya, ke rekening personal. Kita kedepannya lebih profesional atau sama Ibadur Rahman gitu. Iya. Jujur Ibu, ini yang pertanyaan terakhir itu malah agak kurang jelas. Mungkin Pak Fadil bisa membantu saya juga yang ditanyakan Bu Dede ini barusan bagaimana tadi? Ya. Sekali lagi Bu, tolong ditanyakan kembali. Tadi suaranya memang rada kecil sekali Bu. Di saya terdengar juga kecil Ibu. Sebelumnya, Iya, di saya juga pertanyaannya kecil terdengarnya Bu. Diulangi kembali Bu, mohon maaf. Saya di kantor. Enggak, gini.
untuk PSP ini, untuk pembayaran apa saja ya selain SPP dan bayar buku dan lainnya. Kalau untuk ekskul, ekstrakurikuler, ke depannya bisa nggak? Oh, baik. Izin saya jawab ya, Bu, Oh, ya. silakan Untuk Mbak. untuk pembayaran apa saja itu ya nantinya kewenangan dari pihak bendahara akan menagihkan apa saja yang mau ditampilkan di PSP begitu. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke tim bendaharanya langsung begitu. Oh ya, berarti masukan saja, masukan dari saya maksudnya Ya, yang pembayaran ekskul juga bisa melalui sistem ya Pak. Maksudnya ke depannya atas Oh, nama iya, iya. perusahaan, jangan atas nama personal. Kayaknya lebih eh, apa ya, resmi gitu. Itu aja sih. Biar sekalian ya, Bu ya. baik-baik. Baik, terima kasih masukannya Bu. Insya Allah nanti Terima kasih kami masukannya, Bu. tindak Iya. lanjuti Bu Dede. Pak Dedi. Ya, baik Bapak. Pak, ini untuk kalau pembayaran SPP kan itu kan jatuhnya setiap bulan. Apakah Baik. akan ada notifikasi, Pak, dari sistem Bapak gitu ke kami ke handphone ketika akan udah ada jatuh tempo misalnya gitu ya. Kalau kita kayak bayaran iuran listrik atau apapun gitu ya. Oh akan jatuh ini ada pembayaran iuran SPP bulan Agustus nanti misalnya gitu ya. Nah, itu Ya. ternotifikasi atau kesadaran kita harus membayar gitu. Nah, sebetulnya notifikasinya juga ada nanti yang pelaksanaan notifikasinya yang akan teknisnya adalah yang melakukan dari tim sekolahnya Bapak. Oh, Gitu. berarti sekolah Ya. yang akan menyortir, karena kan setiap Mm-mm. wari murid kan beda-beda nih Pak Ya, tagihannya. Kalau baik. misalkan dari pihak sekolah, bisa bayar SPP, bisa bayar ekstrakurikuler atas nama si A, berarti dia akan ternotifikasi dua program tuh tadi, bayar SPP sama ekstrakurikuler. Ya, Oh, Bapak si B hanya ternotifikasi dia hanya bayar SPP saja. Berarti yang betul. nyortir itu nanti dari pihak sekolah. By system juga Pak. Artinya begini Pak, mohon izin ya. Dari sisi sedikit gambaran, hanya sedikit garis besarnya, dashboardnya dari admin itu nanti kan ada yang namanya setting tagihan, setting tanggal tagihan, maaf. Iya, Nah, setting tanggal betul. tagihan itu adalah setting yang ditentukan oleh admin, tanggalnya dimulai dimasukkan ke aplikasi mulai kapan. Misalkan layaknya tagihan itu kan masuk tanggal 1 ya, berarti artinya pastinya tiap tanggal 1 nanti sudah masuk di aplikasi begitu. Misalkan jatuh temponya di tanggal 15 begitu Pak. Nah, nanti kewenangannya di admin akan memberikan notifikasi jatuh temponya di tanggal berapa dan akan ternotif di tanggal tersebut begitu. Ternotifikasi juga ke kami kan, ke sebagai user kan? Iya, betul ya. Notifikasinya memang ke Oke, user ke begitu, user. Bapak. Oke, Iya, oke. Kalau misalkan gini Pak, pembayarannya misalkan 1 bulan Agustus gitu ya, baik. tiba-tiba saya mau langsung bayar 5 bulan, Iya, baik. itu bisa? Bisa, Bapak. Hanya saja memang karena model atau teknis tagihan SPP itu kan biasanya bulanan ya, Pak ya. Iya, betul. Masuknya setiap sebulan sekali begitu. Betul. Nah, kalau ada rezeki yang berlebih untuk membayarkan 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, bisa saja silahkan langsung top up sesuai dengan jumlah 5 bulan tadi misalkan. Nah, setelah di top up kan nanti akan terdebit dibantu oleh dari sisi bendahara akan mendebitkan saldo tersebut sampai melunasi untuk 5 bulan tersebut. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu yang melunasi tersebut tidak akan mendapatkan tagihannya karena memang sudah dilunaskan oleh sisi admin. Asalkan tanda kutip memang orang tua siswa sudah isi saldo sesuai dengan jumlah total nilai 5 bulan tadi begitu. Oke. Berarti bukti pembayaran hanya terdaftar di sistem aja ya Pak? Nggak lewat ke email atau yang lain? Setahu saya juga masuk ke email yang didaftarkan Pak ketika Oke, login karena tadi. untuk backup ya Ya, Pak, takutnya kalau ya. sistem ini error ketika misalkan pihak sekolah mau verifikasi, Pak, Bapak belum bayar ini. Oh ternyata, waduh handphonenya hang segala macam, saya nggak bisa Ya, tampilin gitu ya. data Nah, ada Pak. oke, Data berarti tersimpan di sistemnya juga semuanya. oke, Meskipun termasuk ke email si pengguna setiap ya, transaksi ya mungkin dari aplikasinya Bapak gitu ya, ya, akan kirim juga ke email pribadinya kita betul. gitu ya untuk salah satu bukti. Jadi supaya kita pegang dua, di Ya, sistem ada, di sekolah ada, kami sebagai user backupnya adalah lari ke email. Karena ya, banyak kasus ya seperti itu Pak, ketika kami ya. sudah bayarkan, ternyata sistemnya Bapak down atau servernya Bapak bermasalah, ketika kami menunjukkan, nah kami nggak punya bukti karena sistemnya bermasalah. Nah, Ya, ketika baik. dilarikan ke email, nah itu bisa jadi salah satu bukti kami juga gitu Ya, ya. baik. Ya, Mungkin dari sistemnya Bapak nanti yang akan setiap orang melakukan pembayaran, entah mau summary atau apapun gitu ya Pak, nah, boleh ya, dikirim kita ke lihat emailnya email. si pengguna gitu ya. Ya, seperti itu Ya. Bapak. Oke. Clear sih Pak.
Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau sudah cukup? Sedikit Pak dari saya, mungkin Baik, Pak. di kesempatan ke yang lain juga ya. eh Ketika nanti si anak ini mau jajan menggunakan uang saku yang sudah ada di sistem, nah ini harus menggunakan kartu atau scan barcode. Karena kalau scan barcode kan si siswa ini tidak diperkenankan membawa handphone di sekolah gitu ya. Berarti menggunakan Ya, kartu. Kartu. ya, ya. Mungkin itu, Pak. Izin saya jawab ya Pak ya. Monggo silakan, Pak. Ya, untuk fitur ini kan tadi sudah saya sampaikan, belum diterapkan dulu untuk yang fitur kartu jajannya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bapak, kalau memang suatu saat akan diterapkan juga, nanti menggunakan media kartu. Jadi untuk kartunya nanti dicetakkan dari kami. Begitu. Jadi langsung si anak-anak ini menerima kartunya masing-masing. Begitu Pak. Nanti sistemnya tapping kartu, begitu. Tempel kartu. Begitu Bapak gambarannya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Mungkin cukup kali Pak. Pak Dedi tadi mau ada pesan lagi kali ya? Pak Dedi, Yang ada kekurangan mungkin yang belum dijelaskan. Kalau dari saya sudah cukup Bapak, Cukup. karena memang sudah masuk di tanya jawab. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Saya Asmaul Husna dari Kepala Sekolah Waladun Solih. Pak, izin bertanya. Tadi kan kita pakai usernya kan di HP nih. Ya. Misalnya nih, seandainya nih ada HP salah satu usernya hilang, itu bisa masuk dengan email yang sama atau gimana Pak? Bisa. Ini kan yang menjadi pertanyaan Ibu kan sebagai ilustrasi adalah device HP-nya yang hilang ya Bu. Jadi dari sisi username dan password-nya itu kan masih aman saja. Akunnya itu masih aman saja gitu Bu. Jadi misalkan HP-nya hilang, kemudian ganti HP baru begitu, ya dengan akun yang sama tadi ketika menginputkan di HP yang hilang, itu bisa gitu. Atau bisa dilakukan reset ulang password-nya begitu. Untuk user ataupun akun yang ada di HP lama itu kira-kira tanpa harus ada blokir atau gimana itu aman nggak Pak? Insya Allah aman Ibu. Dilakukan reset ulang password saja begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oh iya, satu lagi ya Pak Dedi, Waalaikumsalam. Baik, untuk keamanan sistem. Ya. Mungkin kan banyak juga ya Pak, maraknya ya kalau aplikasi kita suka dihack gitu ya. Kalau Dihack, teman-teman ya, suka betul. ada WhatsApp, tiba-tiba diklik gitu ya, dia Ya. menguras semua e-wallet Pak. Iya. Ya. Beda kalau di bank, kalau ya Ya. beberapa bank swasta kan kayak Mandiri atau BCA apa gitu kan, ketika Ya. itu aja sekelas kita BUMN aja, ketika teman-teman ini suka mengklik, asal klik di sistem aplikasi gitu ya, yang Ya. beredar di Retswa A. Nah, pernah ada pengalaman nggak Pak, e-wallet Bapak terkuras? Tidak ada Pak, tidak ada. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Nggak ada. Karena Ya. kami beberapa secanggih sistemnya perbankan saja gitu ya, Ya. yang dikatakan mereka ada mungkin IT-nya harus lebih hebat gitu ya, itu Baik. pun akhirnya terkuras gitu ya. Hanya teman-teman gara-gara ngeklik di WhatsApp grup, oh ini apa nih, banding klik, tiba-tiba pas buka e-wallet, habis semua Pak e-walletnya Ya, itu. untuk gambaran case ini alhamdulillah Ya tidak ada Allah. Bapak. Oke. Tapi bisa jamin kan nih Pak? Nah ini jangan nanti kita di Ya. sini aman Pak, aman. Jadi Tiba-tiba ini kejadian uang kita kekuras, nah kita ngadunya ke Ya. siapa nih? Nah Ya. ini, karena kan kita akan titipkan Eh, uang ke sistem Bapak nih. Iya, Nah itu dia. karena gini ini Bapak. juga kan bakal dipakai ke anak-anak juga ya Pak ya. Betul Baik, Pak baik. pertanyaannya. Nanti jangan sampai kita ada titip uang, tiba-tiba terkuras. Nah kita ke Ya. kontak personnya ke siapa, pengaduannya untuk pengembaliannya gitu ya. Apalagi kan ini dengan BSI nih. Nah, Ya. BSI-nya kan berarti kan karena menggunakan Bank BSI ya Pak untuk penitipan uangnya kan ya. Iya, Ya, betul. betul. Ininya, nah karena kan mereka pasti kan sudah di otoritas jasa keuangan tuh dan segala Ya. macam lah gitu, jaminan juga kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, Bapak dan tim izin menjawab juga. Artinya di sini untuk dari sisi keuangannya ini memang nantinya setelah selesai top up itu pun saya ulas kembali lagi sama seperti yang saya sampaikan di awal, uang akan langsung masuk ke rekeningnya sekolah Bapak Ibu. Gitu.
Jadi di sini integrasi di PSP-nya lebih ke pencatatannya, transparansinya Bapak Ibu bisa mengetahui detail semua pembayarannya begitu melalui platform sekolah pintarnya. Begitu Bapak Ibu. Iya, masalahnya kalau ada uang Ya, mengendap Pak di kita gitu. Saya misalkan setor hanya iya, 500 terus tiba-tiba di wallet saya tuh masih ada sisa 1 juta gitu ya. Nggak saya iya, pakai baik, dulu nih baik. gitu. Nah, tiba-tiba teman-teman ada main klik-klik-klik. Oh, tiba-tiba pas mau pembayaran, loh, uang saya tadi ada 1 juta. Oh, kok tiba-tiba Iya. nggak ada Iya, nih gitu. Nah, itu komplainnya ke siapa gitu? Apakah ke PT-nya Bapak, apakah harus ke BSI-nya atau ke ya. sekolahnya gitu? Untuk ke Ketika sini belum terkuras. pernah ada, Pak. Belum pernah ada untuk ke sini. Oke. Nah, ini kan berarti harus ini ya. Maksudnya kita jaga-jaga ya, Pak. Ya, memang Baik, sih belum pernah terjadi. Kalau misalkan terjadi, ini baik, baik. langkahnya seperti apa gitu. Tindak lanjutnya. Ya, betul. Kan kita belajar manajemen risiko juga nih, Pak. Ya, Kalau baik, Iya. misalkan baik. terjadi, oh ini tanggung jawabnya siapa nih? Jangan Iya. sampai, oh ini salahnya Bapak, kenapa klik-klik aplikasi? Akhirnya, Ya, ini kan merugikan juga nih. Nah, ini ketika kita mau komplain, loh Pak, saya nggak tahu. Kok berarti kan sistemnya Bapak ada yang lemah, kan gitu ya? Ketika misalkan memang kesalahannya kita main klik-klik-klik di WA group gitu ya, akhirnya ya, e-walletnya Bapak terkuras, berarti kan ada kelemahan di sistem Bapak yang akhirnya bisa dijebol gitu ya, akhirnya uang ini terkuras gitu. baik, Kalau Bapak. memang pencatatan sih memang langsung ke sekolah, Ya, betul. Masalahnya kalau misalkan di e-walletnya di sistem ini kita ada saldo, tiba-tiba pas ya. digunakan saldonya hilang. Nah, ini komplainnya ke siapa gitu? Apakah ke banknya atau ke sistemnya Bapak gitu? Kan nanti di Ya, Bapak kan ada historinya nih Pak. Oh iya, tahun-tahun sekian benar uang Bapak masih ada 500.000. Oh, baik. tiba-tiba ada penarikan. Nah, yang narik siapa nih? Nah, itu kadang kita nggak tahu tuh Pak. Nah, itu tuh. Baik, yang pastinya segala kondisi kendala yang mungkin digambarkan tadi ya Pak ya, tanda kutip digambarkan ada kendala tadi, insya Allah dari kami sebagai penanggung jawab untuk yang membantu kendalanya si user. User ini kan si orang tua siswa ya Pak ya. Jadi kami sebagai penyedia layanan platformnya dan juga dengan teman-teman BSI akan sinergi bersama untuk bantu mensolvekan kendalanya Bapak Ibu begitu apabila ditemui dari sisi kendala. Itu aja Bapak mungkin. Oke. Oh iya, Bapak Ibu dari pihak sekolah, ini kita mau langsung pakai atau mau sosialisasi dulu Pak? Atau udah goal final setelah ini dari pihak sekolah? Yayasan, sorry maaf. Setelah kita sosialisasi seperti ini, dalam artian apakah perlu ada maksudnya persetujuan dulu dari semua wali murid atau kita memang langsung menerapkan gitu untuk pembayaran Ya, sekolah gitu, Pak? mau Baik, penjelasan dari Ko Yayasan. Iya. baik, terima kasih Bapak. Jadi pertama terima kasih penjelasannya Pak Dedi dan Bapak Ibu semuanya terkait sistem ini. Kita insya Allah akan menggunakan sistem ini tapi secara bertahap karena memang yang paling prioritas hari ini adalah terkait transparansi pencatatan transaksi bayaran yang prioritas yang akan kita gunakan agar antara pihak administrasi keuangan yayasan dengan Bapak dan Ibu wali murid ini apa namanya pencatatan keuangannya akan semakin baik dan transparan dengan masuk ke Android Bapak dan Ibu masing-masing terkait berapa program ya tambahan seperti kartu jajan, terus nanti sistem apa absensi dan sebagainya, insya Allah akan bertahap akan kita lakukan setelah satu program transaksi pembayaran ini berjalan dengan baik. Terkait berapa masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini sudah cukup dijawab oleh Pak Dedi. Nah, selanjutnya setelah tahap sosialisasi selesai hari ini, nanti kami juga akan memberikan video tutorial yang sudah ada. Selanjutnya kami juga akan nanti akan memberikan username masing-masing wali murid yang insya Allah sudah kita buatkan termasuk penyesuaian di sistem tagihan yang bulan Juli ini sudah melakukan transaksi itu akan sudah kita update di sistem keuangan begitu Bapak. Jadi nanti yang sudah bayar di bulan kemarin itu sudah tidak ada tagihan lagi insya Allah sudah tidak ada tagihan lagi di aplikasi PSP ini. Jadi begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan target kami awalnya bulan tahun ajaran baru, tapi tidak tidak keburu gitu karena memang banyak administrasi dan data siswa baru yang harus kita input, ada data siswa yang lulus juga gitu. Maka ini lagi sinkronisasi data antara data pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Bapak dan Ibu
kita masukkan ke sistem admin sistem yang sudah diberikan oleh PSP. Dan mudah-mudahan targetnya mudah-mudahan kalau nggak Agustus bisa kita gunakan bersama. Mungkin seperti itu dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak dan Ibu semuanya dengan ikhtiar kita memfasilitasi ini sebagai salah satu sarana kita bersama yang selalu disupport oleh Bank Syariah Indonesia karena kita memang sudah kerjasama dengan BSI. BSI memfasilitasi sistem pencatatan yang memang bisa diakses oleh kedua belah pihak antara yayasan atau sekolah dengan wali murid. Mungkin itu penjelasannya Bapak dan Ibu. Berarti kita tidak perlu punya rekening tidak perlu buka rekening di BSI ya Pak ya? Ya, dari bank apapun top up-nya bisa, Ibu. Oh, ya ya. Oke. Username nanti insya Allah di Bujijah di bagian keuangan sudah disiapkan. Nanti insya Allah akan di-share melalui Bujijah sebagai administrasi. Dan insya Allah hari ini akhir bulan ini sedang perapian apa namanya data pembayaran yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Oke, iya. Ini kan berarti lagi masa-masanya transisi ya Pak, dari sistem manual kita ke digitalisasi. Digitalisasi. Betul ya. Dan pihak Betul, sekolah Pak. kan sedang membenahi juga. Nah, apakah bisa sambil paralel Pak? Takutnya ada orang tua wali murid, ini ketika dia, aduh Pak kami gaptek pakai handphone. Bisa Iya. nggak pembayarannya masih, yaudah datang ke sekolah sambil nanti diajarkan gitu ya Pak. Dalam artian begini, kita paralel lah sambil membenahi. Memang tidak semua wali murid itu pasti mengerti mengenai teknologi ya, apalagi yang usianya sudah lanjut gitu ya Pak. Nah, apakah bisa sambil paralel yang teman-teman ini, orang wali murid ini ketika oke yang pakai sistem silahkan pakai sistem dulu, yang belum bisa ya bayar manual dulu gitu ya. Walaupun nanti toh kita harus ilmu paksaniologi nih Pak. Ya harus dipaksa gitu Betul, ya. Pak. Iya. Betul. Karena kalau Ya, nggak betul, dipaksa ya betul. kapan mau berkembangnya gitu kan Iya, ya. kapan mau Yang repot berkembang, nanti betul. pihak sekolah juga. Karena Hmm. kan, aduh, yang satu digitalisasi, yang satu masih yang manual, Manual. ya kan balik lagi gitu ya. Nah, apakah ada rentan waktu mungkin 2 bulan 3 bulan ini, oke lah kita masih terima ada yang manual, ada yang digitalisasi. Nanti goalnya kapan? Nanti pihak sekolah tentukan, oke, mulai per Desember misalnya gitu ya. Kami sudah tidak menerima lagi pembayaran secara manual, semua aplikasi gitu ya. Mungkin kan ini kan tidak semua orang tua ikut nih ya Pak, ya Bapak Betul, Ibu ya. betul, betul. Nah, ini Iya, kan berarti betul. perlu sosialisasi ke beberapa wali murid yang tidak ikut gitu ya. Berarti dari waktu nanti Agustus, September, Oktober itu adalah masanya mungkin nanti dari pihak sekolah yang menentukan. Apakah itu masih masa sosialisasi gitu ya. Nanti goalnya kapan? Nah, silakan ditentukan dari pihak sekolah. Misalkan Pak per Desember, misalkan aja ya Pak, kita sudah tidak Iya. terima lagi dalam bentuk manual misalnya gitu ya. Nah, mau nggak mau kan Iya. Bapak Ibu sudah sosialisasi. Jadi pihak sekolah nggak disalahkan juga. Betul, Kami sudah betul, betul, Pak. sosialisasi dari Juli, Agustus, September misalkan gitu September, ya. iya. Nah, kalau 3 bulan saya pikir ya itu juga mulai jauh lah ya. Harusnya sebulan juga cukup lah mungkin ke beberapa Iya. orang tua murid gitu ya. Karena memang Iya. harus paksaniologi nih. Kalau nggak bisa Pak. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu Bapak Ibu. Faksiologi ya. Terima Betul, kasih. Pak Yanto. Memang Betul, Pak Yanto. planning kita memang sambil berjalan Agustus ini sudah running. Skema kita adalah tetap di bagian administrasi tetap ada wali murid yang ingin silaturahim untuk pembayaran langsung itu masih bisa kita layani, tapi nanti sambil kita membiasakan mengajari untuk menggunakan aplikasi PSP ini seperti itu. Kita waktu itu juga pernah memulai punya kebijakan semuanya menggunakan apa namanya tidak ada tunai lagi, menggunakan rekening semua pembayaran. Tapi sampai saat ini wali murid masih senang untuk silaturahim ke kantor begitu, Pak. Ya, Maka betul. skema kita 3 bulan itu insya Allah kita lakukan gitu untuk pendampingan dan wali murid masih diberikan kesempatan untuk proses pembayaran langsung ke kantor. Tetapi komitmen kami walaupun pembayarannya di kantor nanti sistemnya juga langsung kita masukkan ke sistem PSP gitu Pak. Sambil kita Ya. ajari. Seperti itu. Atau gini kali ya, di satu sekolah nyiapin satu handphone Android, sudah diinstal PSP, jadi ketika mau Betul. bayar pakai satu handphone, login dulu Ya, gitu ya, betul. Ya isi begitu saldo Pak dulu. skemanya. Iya, betul. Paling diajarin di setiap datang, pokoknya intinya datang manual,
diajarin, dimasukin usernya, pakai handphone sekolah dulu lah misalnya gitu Pakai ya. handphone sekolah, betul, Pak. Betul. Ah, Jadi yang mm-mm. pihak sekolah akan login, logout, login, logout, Betul. login, logout gitu ya. Ya harus butuh Iya. kesabaran karena Ah, tadi ah. kadang beberapa orang tua itu kan ya kita ya ada yang Gen Z, milenial, ada yang Gen Iya, Boomer betul. gitu ya. Iya, Ya itu yang harus kita maklumin gitu. betul. Terkadang Ya. aduh ada orang tua juga kadang nggak mau repot lah mendingan datang aja udah bayar gitu ya. Ya. Nah, tapi kita harus bukan keras gitu ya. Ya kita harus Ya, pastikan betul, dulu Pak. dari pihak sekolah, Bu, intinya sudah nggak bisa lagi misalnya gitu ya. Di pembayaran tuh harus semua digitalisasi gitu ya. Nanti goalnya kapan? Nanti kan pihak sekolah yang akan menentukan. Ya. Itu aja sih, Pak. Iya, Baik, terima terima kasih kasih. masukannya, Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Mungkin nanti pasang spanduk kali ya, Pak. 3 bulan ini masa sosialisasi gitu. Jadi sehingga diketahui oleh semua wali Iya, murid gitu ya. betul. Nah, itu sih, Pak. Termasuk kita sudah mendiskusikan bagaimana wali murid yang pengen bayarnya tetap cash-nya. Tadi masukan Pak Yanto sudah seperti itu kita skemanya nanti, gitu. Iya, iya, betul. Datang sekolah, pakai ya datang ke sekolahnya, logout dulu, masukin username-nya, udah isi saldo belum nih? Nah, nanti kan dia akan gitu, ribet juga datang sekolah. Lama-lama juga nanti dia akan berpikir, mending install handphone Digital. sendiri deh. Ada Iya, juga seperti itu. Iya, iya. iya. Betul. Mau Siap. belajar. Betul, betul. Baik, udah Pak Yanto? Cukup, Ada cukup, lagi? cukup. Cukup? Terima kasih Pak Yanto. Masih ada lagi dari wali murid yang lain? Atau Bapak Ibu Guru? Pertanyaan-pertanyaannya? Cukup mungkin ya, Pak Dedi ya? Ya, sudah cukup, Pak. Cukup ya, baiklah. Alhamdulillah, rangkaian pertemuan daring pendaringan telah selesai. Semoga pembahasan mengenai digitalisasi administrasi ini menjadi langkah awal yang memberikan kemudahan kita semuanya, meningkatkan aktivitas pelayanan, serta menjadi solusi bagi pengelolaan administrasi di Yayasan Islam Ibadur Rahman. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas kehadirannya, serta partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Keperluan kasiran, ayat temanku, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Izin Terima dulu. kasih Ya, terima Bapak kasih dan juga Ibu Bapak Ibu yang telah waktunya. hadir. Ya, Sehat selalu. Assalamualaikum. ilmu rezekinya panjang umur. Amin ya rabbal alamin.